disampaikan dari TPN Ganjar Mahfud berkaitan dengan tema pasca putusan MK dan juga netralitas aparat negara di 2024 nanti. Apa yang mau disampaikan, Cak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ikrar, Mas Tama, moderator yang kesempatan kali ini, terima kasih atas waktunya. Saya diminta berbicara tentang putusan MK dan netralitas aparatur sipil negara. Pertama, yang perlu dipahami bahwa putusan MK sudah diketok ya. Problem terbesarnya, perdebatannya sudah diketok dengan dalil-dalil apapun, maka suka tidak suka apa yang dikatakan Pak Mahfud itu, karena sudah diputus maka boleh tidak boleh kita juga harus melaksanakannya. Tapi di satu sisi kita harus melihat bahwa putusan ini memang di media sosial, di masyarakat masih banyak riak-riak yang saya kira putusan kita anggap bagian dari putusan yang bias dengan kepentingan, bukan karena keinginan untuk memutus suatu policy kebijakan. Legal policy yang seharusnya tidak dimiliki oleh MK, tapi MK juga sudah memutuskan untuk itu. Tapi bagi kami bahwa apapun menjadi keputusan ini, prosedur lanjutannya harus dilakukan. Banyak pakar hukum juga mengatakan bahwa tidak serta-merta begitu harus diberlakukan karena masih ada undang-undang, apakah harus di KPU atau PKPU harus undang ke DPR dan sebagainya. Mekanisme-mekanisme itu, tapi yang saya pahami kayaknya KPU akan langsung mengeksekusi ya, tanpa harus melalui prosedur yang ke DPR, karena kalau menunggu DPR dengan waktu yang last minute nggak mungkin juga dipaksakan begitu, dan kemungkinan cacat hukumnya ini masih sangat besar. Jadi logikanya kalau misalnya ini langsung diundangkan, di putusan itu langsung dirubah dan langsung pakai undang-undang apa atau pakai peraturan apapun yang sudah dilakukan, pasti kemunculan debatable tentang hukumnya akan lebih panjang. Ini bukan soal hanya konstelasi, tapi ini soal hukum yang seharusnya menjadi tonggak terbesar di dalam proses negara ini. Jadi oleh sebab itu maka dalam proses ini kami berharap bahwa prosedur hukum, mekanisme hukum itu harus benar-benar dilakukan sebagaimana mekanisme hukum dan peraturannya. Sehingga nanti permainan ini, apapun misalnya kami di TPN misalnya mengungkit masalah itu dianggap karena mau menyerang. Padahal kami ingin memastikan bahwa prosedur hukum itu harus dilakukan dan ditaati gitu. Jadi jangan sampai semua alibi tentang hukum karena berbeda, karena bukan kelompoknya, itu dianggap bagian dari untuk melegitimasi pasangan calon. Tapi kami kan ingin menegaskan bahwa ini ada prosedur hukum yang seharusnya harus diikuti dan mekanismenya harus juga diikuti. Jangan karena persoalan ini, apalagi ini cawapresnya seperti yang diisukan selama ini, terus mulus-mulus saja menabrak semua mekanisme hukum, terus mau jadi apa bangsa kita? Ini yang saya kira menjadi satu tantangan ke depan. Kita tunggu aja apakah mau pakai apa penyelenggara pemilu di dalam putusan MK itu, atau hanya pakai surat keterangan bahwa ini sudah secara otomatis dia berlaku tanpa harus ada diundangkan misalnya di PKPU atau keputusan apa yang menjadi induk rujukan penyelenggara pemilu untuk bisa mengamini itu. Itu masih menjadi perdebatan, dan kami melihatnya bahwa semoga penyelenggara pemilu dan masyarakat pada umumnya juga harus terus menyuarakan hal-hal yang kemungkinan besar malah mengkerdilkan hukum kita itu sendiri. Ini yang saya kira menjadi satu tuntutan terbesar siapapun calon kita gitu kira-kira. Tapi hukum juga harus menjadi pedoman kita di dalam konstelasi proses demokrasi yang kita hadapi ini. Bukan karena ini sudah diputus terus semua dilabrak karena putusan itu. Karena turunannya kan masih banyak. Begitu kan Mas Tama, gitu kan? Turunan yang lain masih banyak yang saya kira harus dipedomani, tidak hanya karena putusan terus rujukannya apa. Gitu-gitu kan menjadi perdebatan. Itu yang seharusnya sehingga pedoman hukumnya ada, pedoman teknisnya juga ada,
Sehingga kita tidak, proses demokrasinya tidak lagi mempersoalkan persoalan yang debat-debat yang menurut saya tidak mencerdaskan lagi. Hanya menjadi karena kita pendukung Ganjar Mahfud terus dianggap misalnya karena sakit hati dan sebagainya. Padahal kami ingin menjelaskan bahwa mekanisme hukum, aturan-aturan main harus diperjelas sehingga permainan ini benar-benar fair gitu kira-kira. Yang kedua tentang netralitas. Memang kalau undang-undangnya saya kira sudah selesai ya. Semua ASN, baik undang-undang ASN, undang-undang Bawaslu, undang-undang Pemilu, itu sudah banyak melarang untuk itu. Tapi pada teknisnya saya kira, karena itu komponennya sekarang sudah ada menjadi bagian misalnya, boleh tidak boleh pasti akan disangkut pautkan. Ini soal bagaimana moral dan etik ASN untuk menjaga jarak yang sama tanpa menjadi bagian dari proses konstelasi itu. Karena di undang-undangnya juga sudah melarang untuk itu. Dan kecurigaan itu kalau rentetan seperti ini pasti ada. Jadi saya berharap bahwa netralitas aparatur sipil negara benar-benar diwujudkan karena ini konstelasi demokrasi yang perlu kita jaga dan ini menjadi satu-satunya yang pemilu yang menjadi harapan kita semua untuk melakukan proses pembangunan bangsa ke depan dan ini menjadi satu-satunya cara kita rakyat Indonesia memilih pemimpin yang siap untuk melanjutkan menyongsong Indonesia Emas 2045 dan itu menjadi satu problem apabila rakyat hanya termakan oleh isu tidak melihat track record, tidak melihat masa depan yang saya kira ini menjadi satu catatan bagi kami. Dan Ganjar Mahfud menurut kami menjadi satu bagian yang siap untuk melanjutkan sekaligus memperbaiki bangsa ini menjadi harapan yang sangat besar untuk membangun bangsa kita ke depan dengan pengalaman track record yang dia miliki. Itu menjadi satu catatan bagi kami. Saya kira itu pengantarnya. Semoga nanti bisa banyak diskusi dengan Pak Ikrar.